Shalom kepada jemaat ECC. Saya percaya Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Mari kita naikkan pujian bersuka dalam Tuhan. Bersuka.
hidup karena percaya Engkau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan
Shalom, selamat pagi kepada jemaat HCC yang dikasihi. Hari ini kita ada kesempatan sekali lagi untuk ibadah online. Namun sebelum itu mari kita berdoa dulu. Tuhan, pada pagi hari ini sekali lagi kami mengatakan terima kasih banyak-banyak kepadamu, pertama karena Engkau telah mengizinkan kami untuk meneruskan hidup di bumi ini dan mengizinkan kami untuk ada persekutuan sesama kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengar daripada firman-Mu sebagaimana Engkau telah menginspirasikan firman ini kepada penulis-penulisnya yang dulu dengan maksud yang tertentu, dengan maksud yang profetik. Begitu pada pagi hari ini kami mohon Roh Kudus juga memberi pencerahan kepada kami supaya apa yang kami bincang, apa yang kami dengar itu akan menguatkan, meneguhkan iman kami kepada Yesus. Terima kasih. Saya mengisytiharkan tidak ada gangguan-gangguan daripada kuasa jahat, baik yang mendengar di rumah ataupun dimanapun mereka mendengar, akan dapat mengerti dan dijamah dan ditegur oleh Roh Kudus melalui persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami memohon berdoa semua ini hanya di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Al-Masih. Amin. Amin. Nah, Shalom. Sekali lagi, hari ini kita akan membaca dari Markus 3 ayat 13 hingga ayat 19. Sebenarnya pemilihan 12 orang murid ini dicatat di dalam Injil Sinoptik Matius, Markus, dan Lukas. Yohanes menceritakan secara sepintas, lalu dia tidak menceritakan pemilihan semua itu, cuma menceritakan bagaimana murid yang pertama itu adalah Andreas. Nah, hari ini kita akan membaca daripada Markus. Minggu lalu kita dibawa oleh Penetua Sulimon daripada Injil Lukas. Markus 3 ayat 13 bunyinya begini. Kemudian naiklah Yesus ke bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan, ataupun kalau dalam bahasa aslinya ordain ataupun menhabis 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Satu, memberitakan Injil, dan kedua, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Pentabisan ini disertai dengan imputasi kuasa, yaitu kuasa mengusir setan dan juga memberitakan Injil. Nah, 12 orang yang ditetapnya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus, yang kedua-duanya diberinya nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Thaddeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat ini mengatakan bahwa Yesus naik ke bukit. Di dalam Lukas juga menceritakan dia naik ke bukit dan berdoa semalam-malaman, berdoa kepada Allah Bapa. Dia mungkin sudah memulakan dia punya pelayanan dan memerlukan bantuan orang, sebab seperti yang kita tahu, sesuatu kerja itu akan menjadi lebih mudah apabila ada orang-orang yang dapat melakukannya bersama. Nah, itu sebab Yesus berdoa minta supaya ditunjuk murid-murid yang akan ditetapkan menjadi, pada mulanya sebagai murid, dan kita tahu dalam punya perubahan itu daripada murid menjadi pengikut ataupun disciple, dan disciple menjadi rasul. Nah, dia menetapkan 12 orang yang kita sudah baca tadi. Tidak tahu sama ada dia mencatat nama-nama mereka itu, karena pada waktu dia berkomunikasi dengan Bapa, Allah memberitahu kepadanya. Yang pertama Petrus, diikuti dengan Yakobus, kemudian Yohanes, kemudian Andreas, Filipus, Bartolomeus, dan seterusnya. Yang terakhir adalah
Yudas Iskariot. Nah, tema besar kita untuk bulan ini adalah mengenal 12 orang murid Yesus itu, termasuk satu juga yang mengganti Yudas Iskariot yang namanya adalah Matias. Minggu pertama kita sudah belajar tentang Petrus, Yakobus dan Yohanes. Kemudian minggu kedua Deacon Damin membawa kita belajar tentang Matius ataupun Lewi anak Alfius, juga nama dia yang lain. Kemudian Yakobus anak Alfius dan Tadius Yudas yang juga dikenali sebagai nama Lebaius. Oke. Dan minggu lalu kita dibawa oleh Penatua Sulemon belajar tentang watak Bartolomeus, Nathanael dan Thomas. Hari ini sebenarnya saya mau menghabiskan, sebab ini sudah masuk minggu terakhir daripada bulan ini, tapi saya lihat bahwa kalau dibawa cerita tentang Andreas, Simon orang jilat, kemudian Yudas Iskariot dan Matias ini terlalu panjang. Jadi mungkin akan kita habiskan minggu depan cerita tentang Yudas Iskariot dan Matias. Ini karena pribadi Yudas Iskariot ini sangat kontroversial. Banyak orang yang melihat dari sudut yang agak negatif tentang Yudas Iskariot. Mari minggu depan kita akan menyelidik tentang Yudas Iskariot dan juga penggantinya Matias, supaya kita jangan terikut-ikut dengan orang yang mengatakan kenapa kalau Tuhan tahu Yudas itu begini-begini, kenapa dipilih. Nah, harus kita dapat melihat daripada perspektif yang benar, daripada sudut pandangannya Tuhan, kenapa pemilihan itu dibuat. Dan itu adalah yang daripada Allah Bapa, dan tidak boleh dipertikaikan. Ini 12 orang menjadi murid ataupun penolongmu yang rapat sekali. Nah, saya ingin memberitahu begini. Banyak orang yang berkata, kalau apa yang kita sampaikan ataupun apa yang disampaikan oleh seseorang pengkhotbah itu tidak ada di dalam Alkitab, jangan percaya, dia bilang. Nah, seperti murid-murid Yesus ini, sebenarnya kita ada sangat sedikit informasi tentang latar belakang mereka, tentang kehidupan mereka di dalam community, adakah mereka itu sebagai pemimpin ataupun pendidikan mereka. Tetapi kita dapat meneliti ataupun mengetahui tentang kehidupan mereka ini daripada sumber-sumber lain, yaitu dari sumber sejarah dan juga dari sumber arkeologi. Banyak orang mengatakan begini, Alkitab itu cerita dongeng ataupun tahyul. Saya mau katakan kepada saudara-saudara begini, hanya orang yang percaya tahyul dan cerita yang percaya dengan dongeng mau mengatakan Alkitab ini palsu ataupun dongeng, sebab dia punya pikiran itu sudah dibasuh, orang bilang brainwash dengan cerita-cerita yang palsu, lalu dia mengatakan yang Alkitab ini pun palsu. Sebab apa yang di dalam hati dia itu adalah kepalsuan, dan itu keluar daripada mulutnya. Tetapi Alkitab ini, saudara-saudara, saya mau ceritakan begini. Alkitab adalah satu firman Tuhan, saya percaya 100% diilhamkan dan diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada manusia, dan manusia menuliskannya. Memang ini ditulis oleh manusia, tetapi perkataannya datang daripada Allah sendiri. Dan ini bukan sesuatu yang kita mau percaya bulat-bulat begitu saja. Kita boleh meneliti ataupun memeriksa kesahihan, authenticity firman ini melalui apa yang kita boleh lihat di tempat-tempat tertentu, terutama sekali di mana kitab ini ditulis, banyak ditulis di daerah Timur Tengah, yaitu di Israel dan sekitarnya. Nah, itu sebab Alkitab ini telah disahkan ataupun telah diverifikasikan oleh sejarah dan oleh penemuan-penemuan arkeologi. Penulis-penulis sejarah seperti Josephus ataupun Eusebius itu semua menceritakan tentang ini. Artinya
kesahihan, kebenaran ataupun ketepatan apa yang tercatat di dalam Alkitab ini dari segi geografinya telah diakui oleh bahan-bahan sejarah, orang yang independen, diverifikasikan oleh arkeologi. Nah, itu sebabnya kita harus dapat mempercayai Alkitab ini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, 100% itu adalah daripada Tuhan ataupun firman Tuhan sendiri, saudara-saudara. Nah, ada seorang sejarawan yang agak unggul, bagi saya unggul, Dr. Bambang Nursena dari Indonesia. Dia telah percaya kepada Yesus gara-gara dia meneliti kesahihan, ketepatan firman Tuhan ini. Dia pergi bandingkan, dia pergi teliti, dia pergi selidik, dan dia mengatakan begini: firman Tuhan ini ataupun Bible yang ada pada kita ini tidak dapat dipertikaikan karena terdapat tidak kurang daripada 300,000 manuskrip yang menceritakan tentang firman ini, yang kita boleh baca di pustaka-pustaka ataupun library yang ada di Israel, baik di Mesir, di Jordan, England, Turki, dan lain-lain. Nah, semua ambil contoh begini. Alkitab menceritakan tentang Daud. Lalu mungkin ada orang menanya ataupun mempertikaikan, adakah betul-betul pernah wujud satu pribadi yang nama Daud, ataupun Elia, ataupun Petrus? Kalau kita sempat pergi berkunjung ke Israel itu, nah, kalau kita ke bangunan yang menempatkan yang dipanggil sebagai upper room ataupun loteng atas itu, sebelum sampai ke situ, kita akan menemui patungnya ataupun monumennya Daud di situ. Ataupun kalau Elia itu, kita pasti akan berkunjung ke tempat-tempat ini kalau kita melewati Israel. Di Gunung Karmel ada dia punya patung, dan ada dicatat di sana apa yang dilakukan. Begitu juga dengan Petrus yang dikatakan oleh Alkitab sebagai menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Kalau kita pergi ke bekas rumahnya imam besar pada waktu Yesus disalibkan itu, kita akan menemui satu patung ayam yang dia orang panggil sebagai galikantu, itu bahasa Yahudi, galikantu, di kawasan ataupun di halaman di mana Petrus menyangkal Yesus. Dan lalu kalau kita pergi ke Kapernaum ataupun Kapernaum itu, kita juga akan dapat melihat patungnya Petrus, dan bahkan rumah tempat dia tinggal pun ada di sana. Ini menunjukkan bahwa apa yang tercatat di dalam Alkitab ini disokong oleh sejarah, oleh arkeologi, dan sebagainya. Itu sebabnya waktu kita mau belajar tentang murid-murid Yesus ini, apa yang dicatat di dalam Alkitab ini harus dia sesuai dengan sejarah-sejarah yang disampaikan ataupun dituliskan oleh banyak orang. Nah, hari ini seperti yang saya katakan, kita akan belajar dari kehidupan ataupun watak kehidupan daripada Rasul Andreas dan juga Simon orang Zealot. Nah, Andreas ini kita boleh lihat dia adalah murid, dikatakan sebagai murid Yesus yang pertama. Kenapa yang pertama? Satu pagi itu Yesus lalu, dan Yohanes Pembaptis bersama dengan murid-muridnya, 2 orang muridnya, melihat Yesus lalu Yohanes Pembaptis mengatakan, lihat anak domba Allah yang memikul ataupun menanggung dosa manusia. Lalu si Andreas dengan satu orang murid Yohanes Pembaptis itu, mungkin mereka meminta izin mau pergi ikut Yesus, mau tahu siapa Yesus ini. Dan waktu Yesus tanya, apa yang kamu mau cari?
Mungkin mereka rasa bersalah sebab Yesus bertanya langsung kepada mereka tentang apa tujuan mereka, dan Andreas mengatakan, di mana kau tinggal? Nah, mari pergi tengok. Lalu mereka ikut Yesus, dan akhirnya kita lihat bahwa Andreas menjadi murid. Catatan mencatatkan murid Yesus yang pertama itu terdapat di dalam Yohanes, dan Andreas memperkenalkan Petrus kepada Yesus. Kemudian mereka jumpa dengan Filipus, jumpa dengan Nathanael, dan inilah murid-murid yang awal yang Yesus panggil. Andreas ini, kalau kita lihat, satu-satunya murid Yesus yang datang kepada Yesus atas inisiatif sendiri, atas usaha sendiri, sebab dia mendengar itu daripada gurunya yang terdahulu, yaitu Yohanes Pembaptis. Yang lain-lain itu semuanya dipanggil oleh Yesus. Hanya Andreas yang datang dengan sendiri. Kenapa? Sebab dia ada satu kerinduan yang betul-betul dia rindu untuk melihat Israel itu terlepas ataupun keluar daripada belenggu penjajahan yang pada waktu itu adalah Roma. Dan dia memikirkan bahwa mungkin ini satu pribadi, satu tokoh yang bakal dapat melepaskan Israel daripada kongkongan ini. Lalu dia mengikut Yesus, dan dia satu daripada orang yang ditabis. Kalau di dalam bahasa seperti yang saya katakan tadi, ditetapkan oleh Yesus itu, mereka itu ditabis. Ditabis itu disertai dengan impartasi kuasa-kuasa untuk sungguh-sungguh menjadi murid ataupun disciple, yang akhirnya kita tahu mereka itu adalah dikenali sebagai rasul-rasul. Inilah kuasa yang diberi kepada mereka, dan 12 daripada 12 orang itu, satu yang tidak begitu mempedulikan penetapan ataupun perlantikan ini, yaitu Yudas. Kita tahu Yudas dia tidak begitu peduli dengan itu, dan akhirnya dia melepaskan itu ataupun menolak pilihan itu, dan kita tahu akhirnya dia sendiri yang rugi besar. Nah, di dalam kehidupan Andreas ini ada beberapa hal yang penting yang membuat dia begitu melekat dan percaya kepada Yesus. Di antaranya, kita ingat Yesus waktu dia mau memberi makan kepada banyak orang, dikatakan sebagai 5.000 orang, dia bertanya, dia memberitahu kepada murid-muridnya, kita harus memberi makan kepada orang-orang ini. Lalu dia orang mengatakan, bagaimana kita kasih? Kita tidak ada perlengkapan barangkali, kita tidak ada bekalan. Tetapi Yesus tanya, apa yang kamu ada? Nah, dikatakan Andreas, orang yang pertama datang kepada Yesus, dia katakan, Tuhan, di sini ada seorang budak ataupun yang adult. Dia ada roti 5 biji dan ikan 2 ekor. Apa yang kita boleh buat dengan ini? Kalau saya Andreas, saya akan mengatakan begini, saya sendiri pun ini tidak cukup untuk saya. Bagaimana kita mau bagi kepada yang 5.000 orang? Tapi Yesus katakan bawa itu kepada saya. Lalu bila diberi kepada Yesus, Yesus berdoa, dan kita tahu ceritanya, sama orang 5.000 orang lelaki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ada yang mentaksirkan orang yang diberi makan itu melebihi 10.000 orang, dan semua sudah makan sampai kenyang dan kencang, dan bila sudah kencang tidak boleh masuk lagi, yang kena bagi kepada mereka itu kira menjadi baki ataupun sisa. Lalu dipungut sisa-sisanya dan dikatakan 12 bakul. Kita tahu bagaimana dia punya bakul itu, tetapi dikatakan
banyak dia punya lebih, dan mungkin yang 12 ini dikasih kepada murid-murid. Ada 12 orang murid, nah kamu orang satu bakul. Bila kamu makan ini, bila kamu bawa ini balik ke rumah, beri kepada kamu punya keluarga. Kamu diperingatkan bahwa ada satu mujizat yang terjadi, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan orang yang menjadi saluran berkat ini adalah Andreas. Nah, Andreas ini juga sepertinya menjadi pegawai perhubungan ataupun relation officer di antara orang-orang Yunani dan Yesus. Nah, ini saya mau memperingatkan ataupun memberitahu kepada kita bahwa nama Andreas itu bukan nama orang Yahudi, itu adalah nama Yunani. Begitu juga dengan Filipus, itu adalah nama Yunani. Nah, Andreas di dalam dia mengikuti Yesus, di dalam dia belajar banyak daripada Yesus, akhirnya dia sungguh-sungguh menjadi satu rasul yang telah sedia ataupun secara sukarela menyerahkan hidupnya untuk memberitakan Injil. Kita tahu bahwa daripada catatan ataupun daripada tradisi, selepas mereka menginjili ataupun menyampaikan gospel di kawasan Yerusalem, sebab Yesus mengatakan apa di dalam Matius 28 itu, pergi beritakanlah Injil, bermula daripada mana? Yerusalem, kemudian pergi ke Yudea, pergi ke Samaria, dan pergi ke hujung-hujung dunia. Di dalam pelayanan mereka ini, mungkin sepertinya mereka sudah melayani ataupun menyampaikan Injil kepada orang-orang Yahudi di kawasan yang dikatakan tadi, Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Dan Yesus mengatakan, sudah sampai masa kamu harus keluar daripada tempat ini, sebab orang-orang yang di luar sana pun memerlu ataupun perlu untuk mendengar Injil, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang membawa kepada keselamatan kekal. Nah, kita ingat saudara-saudara, bagaimana itu terjadi berikutan dengan penangkapan Yakobus. Yakobus ditangkap dan kemudian dia dipancung. Dan saya percaya ini terjadi, Yakobus ini ditangkap adalah karena iri hatinya ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Karena iri hati, mereka menghasut governor waktu itu, dan governor Romawi ini pun mereka rasa terancam. Sepertinya ada satu gerakan yang sedang terjadi, makin hari makin banyak. Kita ingat waktu hari Pentakosta itu 3.000 yang menjadi orang percaya, kemudian ditambah menjadi 5.000, kemudian berkembang sehingga mereka itu dikatakan mengucar kacir ataupun menunggang terbalikan dunia. They turn upside down the world. Dia cerita tentang apa yang mereka lakukan. Ini adalah karena mujizat yang terjadi, kuasa Injil begitu mempengaruhi, begitu menjamah manusia, sehingga orang datang dan percaya kepada Yesus dalam jumlah yang banyak. Nah, ini menjadi satu ancaman bagi kerajaan Romawi, dan bila mereka dihasut oleh pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi ini, dengan senang hati mereka mencari jalan bagaimana cara untuk menghalang gerakan ataupun perkembangan apa yang dipanggil sebagai percaya kepada Yesus yang bangkit. Nah, mereka tangkap Yakobus, dia dipancung kepala, dan dari sana majelis rasul-rasul di Yerusalem itu mungkin bersidang ataupun bermesyuarat mengatakan bahwa Tuhan sudah menetapkan untuk kita pergi keluar daripada Yerusalem, dan mungkin di dalam ketetapan ataupun keputusan mesyuarat mereka itu telah menetapkan supaya Andreas harus kemana. Andreas di dalam tradisi mengatakan bahwa dia
pergi ke Eropa Timur dan juga Eropa Barat. Dia ke Asia Kecil, Minor, ataupun Asia Kecil ataupun Asia Minor. Kemudian dia juga pernah pergi ke India, pergi ke Afrika Utara. Kemudian daripada sana dia menyeberang, pergi ke Scotland, pergi ke Ireland dan juga Makedonia. Dan akhirnya dikatakan bahwa Andreas ini mati, dibunuh di satu tempat namanya Patras di Yunani. Dan ini adalah di sekitar kawasan Ukraina sekarang ini, kawasan Ukraina. Nah, saudara-saudara, waktu Andreas di sana, ada satu governor Romawi nama dia Agetas. Dia juga melihat tentang gerakan yang terjadi ini, yaitu banyak orang yang percaya kepada Yesus, dan governor ini seperti melihat ini satu gerakan bawah tanah ataupun gerakan nasionalis yang boleh mengancam ketentraman ataupun keselamatan kerajaan Romawi. Lalu Andreas ditangkap, dia diberi amaran ataupun dia diberi peluang, kalau kau berhenti daripada menciptakan Yesus yang bangkit daripada mati ini, karena ini sepertinya dongeng, maka kau akan dibebaskan, kau akan dilepaskan dan kau boleh hidup. Tapi kalau kau meneruskan apa yang kau mau sampaikan ini, engkau akan dibunuh. Tetapi Andreas bilang, tidak, saya akan terus menceritakan tentang Yesus, karena Yesus itu adalah satu pribadi yang real. Dia adalah Tuhan, Tuhan semesta alam. Saya tidak boleh menafikan ataupun menyangkal dia. Dan atas pendirian Andreas ini, dia ditangkap, kemudian dia diikat pada salib. Tetapi salib yang Andreas dia disalib itu bukan berbentuk salib seperti yang salib Yesus itu. Dia berbentuk X. Berbentuk X artinya dia punya tangan diikat begitu, kaki dia begitu, jadi seperti X. Nah, disitulah dia diikat, disitulah dia disalib, dipaku tangannya. Dan tradisi mengatakan ataupun sejarah menceritakan bahwa dia mati selepas 2 hari. Dan walaupun dia tergantung di sana, sama seperti Yesus, kita ingatkan waktu Yesus di atas kayu salib pun dia masih lagi menceritakan ataupun menyampaikan kabar selamat itu. Kita ingat lagi waktu Yesus di kayu salib, apa yang dia katakan? Dia katakan, Bapa, ampuni mereka ini, semua mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sama seperti Yesus, Andreas pun mengatakan begini, saya sangat bersyukur karena saya boleh merasakan apa yang Tuhanku rasakan, dan saya mendapati ini sebagai satu penghormatan tertinggi, karena ini adalah satu pengorbanan yang kecil berbanding dengan apa yang Tuhanku lalui. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, Andreas ini pernah berkunjung ataupun menginjil kawasan-kawasan yang seperti kawasan England, terutama sekali Scotland. Dan kita tahu Scotland, bendera dia yang dia pakai itu adalah ada satu X yang begitu kan, itu dia panggil sebagai Andrew's Cross ataupun salib Andreas. Dan ada beberapa tempat lain juga yang mempunyai salib yang macam salib Andreas itu. Kita boleh lihat beberapa negara di Eropa Timur dan Barat yang menggunakan lambang yang sama, terutama sekali di Scotland. Nah, saudara-saudara, sampai akhir hidupnya Andreas tidak pernah menyangkal Yesus. Dan walaupun dia 2 hari tergantung di salib, dia masih lagi menceritakan Yesus sehingga dia mati. Sehingga garis terakhir
Dan mungkin sama seperti Paulus yang mengatakan, saya telah berjuang dan saya sampai ke garis akhir. I fought a good fight until the final line. Itu yang dia katakan. Sampai garis akhir, sampai kehidupannya yang terakhir, dia telah menjadi saksi yang baik, sehingga dia tidak mempedulikan kehidupannya, walaupun dia di dalam keadaan di mana dia boleh sebenarnya terlepas. Nah, itu adalah cerita tentang Andreas. Satu yang saya mau tanya, yang terakhir, daripada kita punya pengertian pemilihan Yesus ke atas murid-muridnya itu, Andreas itu kira-kira apa kepada si Petrus? Sebab dikatakan dia adalah saudara Petrus. Adakah dia itu abang, ataupun kalau Indonesia bilang kakaknya si Petrus, ataupun dia adik kepada si Petrus? Kalau kita lihat sebenarnya Andreas adalah abang kepada Petrus. Ini kita tidak mau pertikaikan, kita tidak mau debat, sebab ini adalah informasi sampingan. Nah, kemudian kita pergi kepada seorang yang nama dia Simon orang Zealot. Nah, Zealot ini pada mulanya saya pun tidak paham apa yang dimaksudkan dengan Zealot. Zealot itu rupanya adalah satu yang bermaksud patriotik ataupun ada semangat kenegaraan. Kalau kita panggil di sini semangat nasionalis, yaitu kita mau berjuang untuk bebas daripada mana-mana kuasa. Seperti dulu kita berjuang untuk terlepas daripada penjajahan British, dan orang-orang yang memperjuangkan ini dipanggil sebagai nasionalis ataupun patriotik. Nah, Simon orang Zealot ini, mereka ini masuk di dalam satu gerakan yang dipanggil sayap kanan. Saya harap supaya kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan sayap kanan. Dan mereka ini sangat-sangat orang bilang sangat-sangat bersemangat untuk dapat mewujudkan, menubuhkan satu negara Israel merdeka terlepas daripada belenggu Romawi. Nah, inilah sebab dikatakan Simon orang Zealot. Dia juga dikenali sebagai Simon di Kananite ataupun Simon orang Kana, sebab dia itu lahir di Kana. Dikenali sebagai Simon Kananaios, yang bermaksud seorang pejuang ataupun seorang yang mempunyai hati untuk kebangkitan, untuk kesejahteraan, pengujudan Israel yang sejati. Nah, kalau kita lihat di dalam Markus 15 dan juga Yohanes 18 itu, waktu Yesus dibicarakan oleh Pilatus itu, dia memberi satu tawaran, kan? Dia bilang, siapa yang kamu mau, Barabas kah ataupun Yesus yang dipanggil Kristus? Lalu mereka katakan, kami mau si Barabas. Nah, Barabas ini adalah satu daripada kelompok ataupun anggota Zealot ini ataupun patriotik, gerakan patriotik ini. Dan mereka ini memang biasa melakukan pemberontakan, dan kita lihat bahwa si Barabas itu dikatakan sebagai pemberontak juga, dan dia juga adalah perampok, pemberontak dan perampok. Kita tidak begitu jelas bila sebenarnya Simon orang Zealot ini bergabung dengan Yesus, tetapi mungkin kalau kita baca di dalam Matius 4 itu, mungkin dia dipanggil bersama dengan murid-murid yang lain seperti Petrus, karena kebanyakan mereka ini datang daripada kawasan Galilea, Bethsaida, di Kapernaum, di Korazain. Itulah tempat di mana mereka tinggal, dan kecuali Yudas Iskariot yang daripada kota Kariot, semua yang lain ini daripada kawasan Galilea. Nah, Simon orang Zealot ini, karena dia punya kerinduan untuk penubuhan satu negara Israel, dia melihat Yesus ini
merupakan satu tokoh, satu pemimpin yang mampu menjadi penggerak, menjadi ketua kepada gerakan untuk penubuhan negara Israel. Itu sebab pada mulanya dia ikut Yesus itu karena tujuan kebangsaan dia, tujuan nasionalistik dia. Tetapi akhirnya saudara-saudara, kalau kita lihat, bila dia mengikuti Yesus, dia dapati bahwa Yesus itu bukan saja mau menjadi ataupun jadi pembebas karena dia menginginkan Yesus itu membebaskan Israel. Dia akhirnya memahami bahwa Yesus itu adalah pembebas dan pemimpin seluruh dunia, umat manusia seluruhnya, bukan orang Israel saja. Dan itulah sebabnya dia mengikuti Yesus. Dia menjadi seorang yang sangat tekun, karena semangatnya itu dia seorang yang sangat tekun, sangat rajin. Dan menurut catatan, dia pergi menginjil ke Afrika, ke Mesir, Kepulauan Britania, sampai kepada Mauritania dan juga Libya. Dan akhir daripada kehidupan dia, seperti yang terjadi kepada rasul-rasul yang lain itu, mereka ini dianggap sebagai menceritakan, menyampaikan berita yang dongeng, yang begitu tidak masuk akal. Seorang manusia mati, kemudian bangkit, kemudian dianggap sebagai Tuhan. Itu yang banyak orang yang tidak boleh menerima atau boleh memikirkan logiknya. Tetapi walaupun banyak orang yang tidak menerima logiknya, tetapi manifestasi daripada kuasa orang yang diberitakan itu, yaitu berita tentang Yesus itu begitu jelas. Sebab banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Dan Simon Zelot ini, dia juga ditawarkan untuk menyangkal Yesus, tapi dia tetap bertahan. Dia tidak mau menyangkal Yesus, dan akhirnya di catatan menceritakan bahwa dia bersama dengan Thaddeus, ya kita tahu Thaddeus ataupun dikenal juga sebagai Yudas anak Yakobus itu, ataupun Lebaios. Akhirnya kedua mereka ini disiksa, direjam, kemudian digergaji. Manusia pun boleh digergaji, ya, bukan kayu yang boleh digergaji. Kedua mereka, Simon Zelot dan Thaddeus ini, mati disiksa dan direjam, digergaji di kawasan Persia ataupun di Iran sekarang ini. Dan begitulah akhir daripada kehidupan mereka ini. Walaupun mereka ini kadang-kadang kalau kita membaca daripada firman ataupun mendengar khotbah-khotbah orang, mereka ini adalah petani, mereka ini adalah peniaga, ataupun mereka ini adalah penjala ikan, kurang pendidikan. Sebenarnya saudara-saudara, mereka ini ada pendidikan yang tinggi, pendidikan sekuler, bukan pendidikan teologi yang membawa kepada dia orang boleh menjadi seorang rabi, tetapi mereka mempunyai pendidikan yang tinggi, sehingga untuk mereka keluar sampai keluar negara, mereka harus mempunyai kebijaksanaan, intelek yang tinggi untuk dia orang boleh mengkomunikasikan Yesus dengan jelas. Nah, ini yang terjadi dengan mereka ini, apalagi mereka diperkasakan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka boleh pergi keluar. Dan seperti yang saya katakan tadi, waktu mereka diancam penuh, mereka melihat dibunuh untuk Yesus, untuk iman mereka kepada Juru Selamat dunia itu adalah satu penghormatan yang tertinggi. Dan mereka menolak untuk dilepaskan daripada kematian hanya kalau mereka menyangkal Yesus. Ini mereka tidak lakukan. Nah, saudara-saudara, apa yang kita boleh belajar daripada sini adalah orang yang mengenal Allahnya itu terdapat di dalam Daniel 11 ayat 32. Orang yang mengenal Allahnya, dia akan kuat dan dia boleh bertindak. Dia boleh bertindak dengan berani karena mereka mempunyai pengalaman, pengertian, dan knowledge ataupun pengetahuan tentang Yesus yang jelas, yang real, bukan yang didengar daripada orang lain. Itu sebab saudara-saudara, pada masa-masa sekarang ini ataupun pada masa yang lalu,
kita pernah melalui pencobaan-pencobaan ataupun ujian-ujian. Lalu kita bertanya kepada Yesus, kenapa terjadi begini, kenapa terjadi begini. Tanpa kita melalui ujian, saudara-saudara, kita tidak dapat mengenal diri kita sendiri. Nah, inilah yang kita boleh belajar daripada dua orang ini, yaitu Andreas dan Simon Zelot. Mereka mati dibunuh karena imannya. Lalu mari kita juga mau menjadi seperti mereka, supaya kalau itu Tuhan izinkan, kalau kita terpaksa mati karena Yesus, itu satu yang luar biasa. Amin, saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Nah, hanya itu yang kita belajar pada hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang Yudas Iskariot dan Matius dengan lebih lanjut. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, apa yang kami sudah belajar, kiranya Roh Kudus yang memutraikan dalam hati kami, sehingga apa yang kami tahu tentang Rasul yang dua orang ini akan kami terapkan dalam kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi orang pengikut Yesus yang boleh bertahan sampai akhir zaman, walaupun dalam keadaan yang bagaimanapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih semua ini di dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Dan kita yang diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Amin.